Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz, program studi perbandingan madhab Fakultas Syariah. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja, ini mengenai pendidikan anti korupsi. Langsung saja, yang pertama ialah latar belakang. Mengapa kok terjadi korupsi? Apa latar belakangnya? Korupsi merupakan ancaman global di dunia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang terkait kepentingan pribadi yang sangat merugikan. Jadi latar belakang daripada korupsi ialah adanya penyalahgunaan kekuasaan, adanya penyalahgunaan keuangan dan lain-lain, entah itu untuk masalah pribadi, entah itu untuk masalah kelompoknya, sehingga dengan adanya penyalahgunaan tersebut ini berdampak kerugian yang sangat besar bagi negara. Langsung rumusan masalah, apa pengertian korupsi? Mengapa diadakannya pendidikan anti korupsi? Apa nilai dan prinsip anti korupsi? Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya? Siapa yang berperan untuk mencegah terjadinya korupsi? Bagaimana tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam pencegahan korupsi, dalam pencegahan anti korupsi? Yang pertama ialah pengertian atau definisi dari korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pribadi maupun kelompok. Dari segi hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan atau krime koruptor. Oleh karenanya harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor, orang-orang yang melakukan korupsi dengan jerat-jerat hukum, serta berantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti adanya undang-undang dan aparat hukum. Korupsi ialah penyalahgunaan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok, menyalahgunaan tentang kewenangan, tentang jabatan dan lain sebagainya. Dengan adanya penyalahgunaan tersebut akan berdampak negatif yang sangat merugikan negara. Dilanjut dengan faktor penyebab korupsi. Korupsi ialah terdapat faktor-faktor. Yang pertama adalah sifat tamak manusia. Dengan adanya sifat tamak, sifat rakus dari manusia, itu akan menyebabkan kita berkorupsi karena tidak merasa puas dengan yang ia miliki. Moral yang kurang kuat menghadapi keyakinan. Iman, sikap kita itu masih lemah, masih kurang kuat. Lah, karena dengan moral yang kurang kuat, maka terjadilah yang namanya korupsi. Selanjutnya, gaya hidup konsumtif atau gaya hidup yang berfoya-foya, gaya hidup yang berlebihan. Uangnya sedikit tapi pengeluarannya itu banyak, sehingga ekonominya tidak mendukung, tidak setara dengan pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran tidak setara, maka terjadinya yang namanya korupsi. Selanjutnya, tidak mau atau malas bekerja.
ya hanya korupsi yang ia mau, artinya maunya hanya dalam bentuk instan saja, yang mana dari sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, dan malas bekerja. Saya ambil referensi dari Isa Wahyudi tahun 2007. Juga terdapat faktor lain yang mana saya ambil referensi menurut Eri Riana Jamamekas 2008 menyebutkan bahwa tingginya korupsi disebabkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, kurang keteladanan dan kurang pemimpin elit bangsa. Keteladanan seorang pemimpin itu akan menjadi tiruan ke bawahannya. Seorang pemimpin itu harus teladan dengan hal-hal yang baik, dengan sikap-sikap yang baik, maka bawahannya insya Allah akan menirukan perbuatan yang baik. Dengan adanya keteladanan seorang pemimpin yang baik, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya korupsi. Selanjutnya, rendahnya gaji PNS, gaji pegawai negeri sipil. Dengan adanya gaji yang rendah, sehingga pengeluaran dan pemasukan seperti tadi yang saya sebutkan itu tidak stabil, maka akan terjadi yang namanya korupsi. Selanjutnya, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Lemahnya keyakinan dan lemahnya penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kelemahan hukum, lemahnya hukum pidana, itu akan menjadi salah satu faktor seseorang melakukan korupsi. Selanjutnya, rendahnya sifat profesionalisme. Sifat profesionalisme itu rendah. Dengan kerendahan sifat tersebut, maka akan gampang kita melakukan korupsi. Selanjutnya, kondisi lingkungan masyarakat, yang mana dalam masyarakat tersebut banyak tugas jabatan, dan masyarakat tersebut lemahnya keimanan, lemahnya kejujuran, rasa malunya tidak ada, moralnya rusak, dan etikanya itu tidak baik. Nah, secara umum faktor penyebab korupsi adalah pertama faktor politik, faktor perebutan kekuasaan, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor transnasional. Ini sumber referensi dari ICW tahun 2000. Faktor internal artinya faktor dari dalam diri. Yang menjadi penyebab korupsi ialah yang pertama aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang bermewah-mewahan, yang berfoya-foya. Dengan adanya sifat tersebut, maka faktor penyebab korupsi dari diri kita tersebut, ya ini sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang bermegah-megahan. Selanjutnya ialah faktor eksternal atau berpengaruh, berdampak dari luar. Yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua aspek ekonomi. Yang ketiga aspek politis, ialah salah satu penyebab korupsi dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, ialah penyalahgunaan perebutan kekuasaan. Dengan bercampuran di politik, itu akan mudah sekali untuk kita melaksanakan sebuah korupsi. Tetapi dalam diri kita, dalam individu kita, itu harus jauhi apa yang namanya sifat tamak, sifat rakus. Harus mempunyai moral yang kuat, mempunyai gaya hidup yang seadanya. Dengan adanya faktor anti korupsi dari internal, dari diri kita,
maka insya Allah dari eksternal faktor korupsi dari luar itu tidak akan mampu mendorong kita melakukan sebuah korupsi. Selanjutnya faktor eksternal untuk kita melakukan korupsi ialah aspek organisasi, yang mana ialah adanya sikap kepemimpinan yang kurang baik, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas, kelemahan dan pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, maka dalam sebuah organisasi itu sangat mudah sekali untuk melakukan sebuah korupsi. Nilai dan prinsip anti korupsi. Dengan adanya anti korupsi, apa yang menjadi nilai? Yang menjadi nilai dalam pendidikan anti korupsi, yang pertama itu kejujuran. Kalau orang itu bisa menahan untuk tidak melakukan anti korupsi, maka nilai yang terdapat dari dirinya ialah kejujuran. Jujur merupakan salah satu sifat yang penting bagi kehidupan. Tanpa dengan adanya jujur, maka tidak ada kepercayaan lagi baginya. Ini merupakan keterangan dari Sugono. Saya ambil referensi dari Sugono 2008. Selanjutnya kepedulian. Dengan adanya sifat peduli, sifat memperhatikan, kita akan dijauhkan dengan apa yang namanya korupsi. Nilai yang kedua adalah kejujuran. Orang baik pendidikannya dalam anti korupsi, maka nilai yang ia dapat ialah kepedulian. Kalau orang tidak peduli, pasti akan mudah sekali untuk melaksanakan korupsi. Tapi orang itu kalau peduli, jujur, insya Allah tidak akan pernah melakukan korupsi. Terus nilai selanjutnya ialah kemandirian. Dengan adanya nilai kemandirian, maka kita akan dijauhkan apa yang namanya dengan korupsi. Selanjutnya kedisiplinan. Dengan disiplinnya waktu, disiplinnya dalam bekerja, ketaatan kepada peraturan dan menjauhi segala larangannya. Ini juga menjadi nilai untuk kita tidak melakukan korupsi. Nilai dalam pendidikan anti korupsi. Menurut Sugono juga dalam tahun yang sama 2008. Selanjutnya tanggung jawab. Dengan orang yang bertanggung jawab, terjadi sesuatu itu mengerjakan betul, bertanggung jawab, maka tidak akan pernah melakukan korupsi. Itu nilai dibalik pendidikan anti korupsi. Selanjutnya kerja keras. Dengan orang berpendidikan anti korupsi, maka nilai yang didapat ialah kerja keras. Kerja kerasnya itu dengan sungguh-sungguh, mempunyai ketekunan yang sangat luar biasa. Selanjutnya sederhana. Dengan gaya hidup yang sederhana, maka akan dijauhkan dari korupsi. Keberanian, seseorang yang berani itu insya Allah tidak akan melaksanakan korupsi, dan itu menjadi nilai dalam pendidikan anti korupsi. Yang terakhir ialah keadilan. Seseorang yang adil itu tidak akan melakukan korupsi, karena adil ialah menaruh sesuatu pada tempatnya, sedangkan korupsi itu sesuatu yang tidak baik. Maka kalau orang yang mempunyai sifat adil, dia tidak mungkin untuk melakukan sebuah korupsi, dan itu keadilan menjadi nilai bagi kita semuanya dalam pendidikan anti korupsi. Selanjutnya upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya. Yang pertama, upaya pemberantasan korupsi yaitu ada 3 unsur, yaitu pencegahan. Dengan adanya pencegahan, sebelum melakukan korupsi itu dicegah dengan apa? Dicegah dengan
mengadakan sosialisasi terhadap dampak buruk atau dampak negatifnya seseorang melakukan sebuah korupsi. Dengan adanya organisasi tersebut, maka seseorang itu insya Allah tidak akan melakukan sebuah korupsi. Menjelaskan kepada masyarakat hukum pidana kalau orang yang melakukan korupsi itu bagaimana, dosa kepada Tuhannya itu juga dijelaskan agar orang tersebut bisa mencegah dalam melakukan penindakan anti korupsi. Selanjutnya penindakan. Penindakan ini artinya sudah terjadi. Artinya seseorang yang melakukan korupsi ketika sedang terjadi itu harus ditindak. Dan selanjutnya peran serta masyarakat. Dengan adanya peran dari masyarakat, insya Allah korupsi tidak akan mudah terjadi. Selanjutnya ialah pihak-pihak yang berperan dalam tindak anti korupsi. Yang pertama ialah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi pihak-pihak yang berperan, pihak-pihak yang menjadi penegak hukum dalam adanya orang yang korupsi ialah KPK. Yang mana dalam KPK tersebut mempunyai tugas pertama sebagai instansi yang berwenang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya orang yang berwenang dalam pidana masalah korupsi ini KPK. Selanjutnya melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap orang yang korupsi. Itu merupakan salah satu tugas dari KPK. Selanjutnya ialah tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya jelas hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi. Kedua, Peraturan Penguasa Militer nomor PRT /PM strip 06/1957 tanggal 9 April 1957. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ialah selanjutnya yang terakhir peranan mahasiswa, peran kita dalam pencegahan anti korupsi. Yang pertama ialah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing, yaitu menanamkan kepada diri kita nilai-nilai anti korupsi, menanamkan nilai kejujuran, menanamkan nilai jauh dari tamak, tidak rakus pada jabatan, tidak rakus pada kewenangan dan lain sebagainya, menciptakan dalam diri kita keadilan dan gaya hidup sederhana, bekerja keras, tanggung jawab. Dengan adanya tersebut, tanam pada diri kita ialah merupakan hal utama dalam diri kita untuk tidak melakukan sebuah korupsi. Selanjutnya memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya korupsi, memberikan arahan kepada masyarakat, entah itu bisa lewat sosialisasi, menyiarkan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain bisa menjadi sebagai agen perubahan, juga bisa bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afwan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.